Mama, ketemu lagi kita di Mama Cooking. Kali ini mama saya ingin berbagi resep pau yang rasanya seperti di restoran. Mari kita lihat apa aja bahannya. Mama saya memakai tepung pau Happy Grass. Video ini tidak berbentuk promosi ya mama-mama. Dan kenapa mama saya suka memakai tepung pau ini? Karena di dalamnya sudah lengkap dengan bahan-bahannya. Jadi tidak perlu lagi untuk membeli bahan-bahan yang lain. Dan yang terpenting adalah halal dan vegetarian. Di dalamnya sudah lengkap dengan gula pasir, mentega putih atau shortening, ragi instan, baking powder, shortening B, dan tepung pau. Karena mama hanya membuat 500 gram tepung, jadi semuanya dibagikan menjadi dua. Tepung 500 gram, gula pasir 100 gram, ragi dan baking powdernya setengah-setengah. Dan tuangkan air hangat sebanyak 220 ml dan diaduk sampai dapat digumpalkan. Setelah dapat digumpalkan, barulah masukkan setengah shortening A dan B, lalu diulenin sampai tercampur rata. Ini tidak memerlukan waktu yang sangat lama ya mama-mama, hanya membutuh 2-3 menit. Dan setelah tercampur rata, siapkan wadah dan masukkan adonan ke dalam wadah, bungkus dengan plastik atau kain basah, didiamkan selama 10-15 menit. Sambil menunggu adonan, mama-mama boleh mempersiapkan isi paunya terlebih dahulu ya. Isi paunya terdapat 350 gram ayam yang sudah di blender atau dicincang, kaldu jamur 1 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, merica bubuk 1 sendok teh, saus tiram 1 sendok makan, minyak wijen 1 sendok makan, dan minyak makan 4 sendok makan. Masukkan semua bumbu dan perasa yang telah disiapkan. Sisakan 2 sendok makan minyak sayur, lalu diaduk rata dan masukkan daun bawang yang telah dipotong. Sambil diaduk, kita pastikan dagingnya ayamnya harus basah. Kalau kering, tambahkan sedikit air dan sisa minyaknya. Setelah diaduk rata, simpan di dalam kulkas. Keluarkan adonan yang sudah mengembang, diulenin sampai udaranya keluar semua, dan dibungkus lagi dengan plastik atau kain basah. Tunggu sehingga 45-60 menit, tergantung suhu dalam ruangannya mama-mama. Adonan lebih cepat mengembang jika suhu ruangan lebih tinggi. Adonannya setelah mengembang jadi 2 kali lipat, bagikan menjadi 2, setengahnya disimpan. Wajib dibungkus, kalau tidak adonannya akan mengering. Adonannya diulenin dengan cepat dan tekanan yang ringan sambil ditarik-tarik ya sampai adonannya berbentuk panjang. Lalu dipotong dengan pisau dan dibagi menjadi rata. Kira-kira adonannya 40-50 gram. Adonannya dibulatkan dengan cara menekan masuk ke dalam sambil dicubit-cubit. Dan setelah semua menjadi bulat, adonannya dibungkus dengan plastik. Ingat mama-mama, adonan yang belum dipakai wajib dibungkus. Kalau tidak, bagian luarnya adonan akan mengering. Nah, mulai dari sini akan melatih kesabaran para mama-mama. Ambil satu adonan yang telah dibulatkan, tekan dengan kuat. Lalu ambil kayu penggiling dari bagian luar, menggiling ke tengah sambil ditekan. Waktu giling keluar, jangan ditekan sama sekali. Lalu tangan yang satu lagi sambil memutar adonan kulit. Coba diulangin lagi sekali lagi ya. Adonannya ditekan, lalu ambil kayu penggiling dari luar, menggiling masuk ke tengah. Misalkan mama-mama tidak memiliki kayu penggiling, boleh digantikan dengan botol atau hanya memakai tangan ya. Yang terpenting adalah tengahnya tebal dan sampingnya itu tipis. Setelah keliling adonan kulit sudah menipis, mama-mama boleh memulai membungkus isinya. Ambil isinya 1 sendok, letak di tengah adonan kulit. Cara membungkusnya mama-mama boleh melihat di video ya. Cara ini harus sering dipraktek.
Kalau sudah bisa, pasti akan jatuh cinta dengan membuat bakpao. Setelah dibungkus, bagian tengah ada lubang yang seperti mulut ikan. Bagian ini boleh dihilangkan dengan cara dicubit atau dibiarkan. Sebelum dikukus, bakpaonya dibiarkan mengembang dulu selama 5-10 menit, dibungkus dengan kain atau plastik. Waktu memasukkan bakpao ke dalam kukusan harus menjaga jarak agar bakpaonya setelah mengembang tidak lengket dengan yang lain. Dikukus selama 15 menit dan jangan lupa tutup kukusan harus dibungkus dengan kain agar air-air yang menguap tidak menetes ke kulit bakpao. Setelah 15 menit, matikan apinya. Mama-mama jangan buru-buru membuka tutup kukusannya. Dibiarkan dulu selama 2 menit. Setelah 2 menit barulah membuka tutup kukusan. Ini dia bakpao yang rasanya seperti di restoran. Bagaimana? Cakep kan? Resep ini dapat membuat 18 bakpao. Jika kalau bakpaonya tidak habis, boleh disimpan di dalam freezer dengan plastik atau kotak yang kedap udara dan dihabiskan dalam 1 minggu. Ini bakpaonya sudah tersimpan di dalam freezer selama 2 hari. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng untuk menunggu video selanjutnya. Bye!